Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah aku masih bisa bikin video dan share ke teman-teman. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Dan semoga selalu dalam lindungan dan rahmat Allah. Amin. Video kali ini aku mau ngajak teman-teman yang udah punya anak, khususnya yang masih batita. Yuk kita buat tabungan pendidikan persiapan buat masuk TK. Aku juga masih new mom, masih ibu baru. Aku baru punya anak satu, sekarang anakku usia 2 tahun setengah. Dan aku udah mulai mikir, aduh gimana ya tabungan anakku, karena aku nggak berpengalaman. Iyalah kan baru punya anak. Jadi kita sama-sama belajar yuk gimana caranya bikin untuk tabungan masuk TK. Tapi kalau buat teman-teman yang punya cara lebih baik dan lebih efektif, teman-teman boleh sharing di kolom komentar ya. Meskipun aku baru jadi ibu, seenggaknya aku pengen memberikan pendidikan yang terbaik buat anak aku, khususnya di bidang agama. Karena aku ingin anak aku lebih baik pendidikannya daripada aku. Karena dulu zaman aku kelahiran tahun 99 dan waktu itu aku nggak TK. Jadi aku asal bisa baca, asal bisa nulis, aku langsung dimasukin SD sama mama aku. Karena zaman dulu masih bisa ya, kalau nggak TK masuk SD. Kalau zaman sekarang kayaknya udah nggak bisa deh ya. Atau masih bisa sih bun, karena sebenarnya suami aku tuh pengennya tuh anak aku belajar di rumah aja. Tapi karena mungkin ketentuan zaman sekarang harus lulus TK dulu kali ya. Atau enggak juga nggak apa-apa. Kalau bunda-bunda ada yang tahu boleh sharing di kolom komentar ya. Teman-teman gimana nih yang anaknya batita, udah pada nyiapin tabungan pendidikan belum? Semoga selalu Allah mudahkan ya, semoga selalu Allah limpahkan rezekinya supaya kita bisa memberikan pendidikan yang terbaik buat anak kita. Nah, di sini aku mau buat untuk Abdul Razak masuk TK. Ini hanya sedikit gambaran aja, hanya sedikit ya perhitungan sejak dini lah gitu. Mungkin kalau misalnya di tahun nantinya kurang, seenggaknya kita udah punya pegangan gitu. Nah, yang pertama, Abdul Razak sekarang usianya 2 tahun 6 bulan atau 2 tahun setengah. Dan kemungkinan aku akan masukin Abdul Razak TK itu sebenarnya pengennya di usia 6 tahun supaya nggak lama-lama di TK, tapi di sini aku tulisnya 5 tahun aja ya, supaya kita ada patokan untuk tabungan ini. Kalau teman-teman mau masukin anaknya berapa tahun nih? 2 tahun apa 1 tahun? Kalau aku pengennya 1 tahun aja sih di TK. Seenggaknya dia bisa belajar bersosialisasi sama teman-temannya. Nah, berarti dari usia Abdul Razak sekarang sampai dia 5 tahun, aku punya waktu kurang lebih sekitar 30 bulan. Tapi kalau aku mau masukinnya di usia 6 tahun, berarti aku masih punya waktu lebih lama untuk menabung. Nah, jadi aku ini ambil biaya gambarannya itu dari TK yang deket rumah. Dan kemungkinan kalau emang rezekinya di situ, mungkin Abdul Razak akan masuk TK di situ. Tapi ini hanya sebagai gambaran aja, supaya nanti ketika waktu dia masuk TK aku nggak terlalu kaget sama biayanya. Seenggaknya aku punya pegangan gitu. Oke, rincian biayanya itu ada uang bangunan atau uang masuk ya, terus SPP selama 1 tahun, dan keperluan kayak buku, pensil warna, dan lain-lain. Nah, uang bangunannya ini kisaran 1.500.000, uang SPP-nya 1.800.000 atau 150.000 per bulan. Nah, untuk keperluannya kurang lebih 200.000. Sekali lagi ini cuma gambaran ya teman-teman, bukan patokan. Jadi kalau teman-teman punya TK impian untuk anak-anaknya, dananya sudah ada gambaran, bisa diperhitungkan lagi. Jadi jangan jadiin ini sebagai patokan ya teman-teman, tapi jadiin sebagai gambaran aja gimana cara menghitungnya, gimana cara pembagian per bulannya. Jadi tolong contoh caranya aja ya teman-teman. Nah, terus di sini aku mau bikin sinking funds atau menabung menyenangkan untuk dana pendidikan.
Nah, teman-teman, kita harus percaya ya, setiap anak itu sudah memiliki rezekinya masing-masing. Mau sebanyak apapun anak kita, mereka itu sudah Allah tentukan rezekinya jauh sebelum mereka diciptakan. Jadi kita harus percaya bahwa mereka sama sekali bukan beban untuk kita, tapi merupakan sebuah rezeki tambahan dari Allah. Nah, setelah kita bikin dana pendidikan buat TK, sebenarnya pendidikannya masih jauh ya teman-teman. Ada SD, SMP, SMA, insya Allah. Nah, setelah anak-anak kita masuk masuk TK, kita harus udah buat dana pendidikan buat masuk SD. Karena kan belum tentu ya anak kita masuk ke SD negeri. Kan kita pengen juga ya memberikan yang terbaik. Siapa tahu kita pengen masukin anak ke pesantren atau ke SD yang lebih baik gitu, yang jauh lebih baik maksudnya, yang bukan umum, yang harus mengeluarkan biaya. Jadi kita kan harus nabung lagi. Nggak apa-apa ya teman-teman, kan anak-anak kita juga udah punya rezekinya masing-masing. Semoga selalu Allah luaskan rezeki kita, amin. Nah, ini aku udah bikin 30 kolom, masing-masing satu kolomnya 120.000 atau 120.000 per bulannya. Nah, teman-teman bebas nih mau nyimpen uangnya di mana, mau di celengan, mau di ATM, pokoknya senyamannya teman-teman, seenaknya teman-teman gitu, nabungnya kayak gimana. Kalau aku kayaknya nabungnya di rumah aja, jadi aku mau simpan uangnya ke binder anggaran. Nah, jadi perkiraannya kalau aku konsisten dalam 30 bulan ini menabung sebesar 120.000, uang aku bakal kekumpul sebanyak 3.600.000. Jadi jongjon ya teman-teman, jongjon teh apa ya, tenang gitu kalau udah punya pegangan ketika anak mau masuk TK. Jadi nggak perlu mikirin SPP per bulannya lagi karena sudah kita siapkan. Nah, ini mau aku masukin sebesar 120.000 untuk dana pendidikan. Semoga selalu Allah luaskan rezeki kita ya teman-teman, amin. Segini aja video dari aku, semoga teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. Semangat menabung teman-teman. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya. Dadah.